semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya sendiri, Ribi Indriansa, dan rekan teman saya Dengan Fahza. Di sini kami akan berargumentasi tentang indikator yang dikatakan sebuah negara. Dalam perspektif hukum internasional, ada beberapa indikator yang menentukan apakah sebuah entitas dapat diakui sebagai sebuah negara. Beberapa indikator utamanya meliputi: yang pertama, pengakuan internasional. Pengakuan internasional adalah proses di mana negara-negara lain secara resmi mengakui kedaulatan dan keberadaan suatu entitas sebagai negara yang berdaulat dalam komunitas internasional. Ini menegaskan status hukum dan politik entitas tersebut di mata negara-negara lain. Negara-negara lain secara formal mengakui kedaulatan dan keberadaan entitas tersebut sebagai negara yang berdaulat. Yang kedua, wilayah yang jelas. Wilayah yang jelas mengacu pada situasi di mana suatu negara memiliki batas wilayah yang terdefinisi dengan jelas dan diakui secara internasional. Negara tersebut juga memiliki kendali efektif atas wilayah tersebut, termasuk udara, darat, dan laut, di dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup kemampuan untuk menegakkan hukum dan keamanan di wilayah tersebut, serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Yang ketiga, pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang efektif adalah yang mampu mengelola wilayah dengan baik, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan layanan publik yang berkualitas kepada penduduknya. Ini melibatkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, transparansi dalam pengelolaan sumber daya, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, kemerdekaan. Yang dimaksud dengan kemerdekaan adalah kondisi di mana sebuah negara memiliki kebebasan dan otonomi penuh untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa adanya campur tangan dari negara-negara lain, baik dalam hal keputusan internal maupun eksternal. Ini mencakup hak untuk menentukan kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai nasionalnya sendiri. Yang kelima, kemampuan untuk menjalankan urusan internasional. Negara memiliki kemampuan untuk menjalankan urusan internasional, mengacu pada kapabilitas sebuah negara untuk terlibat dalam hubungan diplomatik dengan negara lain, menandatangani perjanjian internasional, serta aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional. Ini mencakup kemampuan untuk mewakili kepentingan nasional di forum internasional, berkolaborasi dengan negara lain untuk menyelesaikan masalah global, dan memperjuangkan isu-isu internasional yang relevan. pengakuan konsisten oleh negara-negara lain dalam waktu yang cukup lama memang merupakan salah satu kriteria penting untuk menentukan apakah suatu entitas dapat dianggap sebagai negara yang berdaulat atau tidak. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria pengakuan konsisten. Definisi pengakuan konsisten adalah pengakuan konsisten mengacu pada pengakuan de jure, pengakuan secara hukum yang diberikan oleh negara-negara lain kepada suatu entitas teritorial secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya dalam hitungan tahun atau dekade. Bentuk pengakuan ini dapat berupa pembukaan hubungan diplomatik resmi, penandatanganan perjanjian bilateral atau multilateral, dan penerimaan entitas tersebut sebagai anggota organisasi internasional. Konsensus internasional adalah pengakuan konsisten dari banyak negara, terutama negara-negara besar dan berpengaruh, menunjukkan adanya konsensus internasional tentang status
entitas tersebut sebagai negara berdaulat. Waktu yang cukup lama. Tidak ada batasan waktu yang pasti, tetapi umumnya semakin lama entitas tersebut diakui secara konsisten, semakin kuat statusnya sebagai negara yang sah dan berdaulat. Bukti penerimaan adalah pengakuan konsisten menjadi bukti bahwa entitas tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional dan memenuhi kriteria negara berdaulat, seperti memiliki wilayah tertentu, penduduk permanen, pemerintahan yang efektif, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Meskipun pengakuan konsisten merupakan kriteria penting, namun kriteria lain seperti pemerintahan yang efektif, wilayah tertentu, dan penduduk permanen juga harus dipenuhi untuk memastikan status sebagai negara yang berdaulat secara utuh. Keberadaan penduduk dan kebudayaan adalah negara memiliki populasi yang mendiami wilayahnya dan memiliki identitas budaya yang diakui secara luas. Kapasitas untuk menjalankan hukum, negara memiliki sistem hukum yang bertugas atau berfungsi dan mampu menegakkan hukum di dalam wilayahnya, serta memberlakukan aturan dan regulasi yang berlaku bagi penduduknya. Kepatuhan terhadap kewajiban internasional adalah negara mematuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional yang ditetapkan oleh hukum internasional negara, termasuk perjanjian internasional dan norma-norma yang diterima secara umum, dan partisipasi dalam hubungan internasional adalah negara terlibat dalam hubungan diplomatik dan interaksi internasional dengan negara-negara lain, termasuk dalam perdagangan, diplomasi, dan kerjasama internasional. Indikator-indikator ini membentuk kerangka kerja untuk menentukan apakah sebuah entitas memenuhi syarat sebagai negara dalam konteks hukum internasional. Sekian argumentasi dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.